Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 3. Perubahan metabolisme lemak setelah persalinan. Perubahan metabolisme lemak setelah persalinan dan masa menyusui melibatkan beberapa proses kompleks yang memungkinkan tubuh ibu untuk memenuhi kebutuhan energi dan nutrisi bagi bayi. Ada beberapa perubahan metabolisme lemak yang terjadi. Yang pertama, peningkatan lipolisis. Setelah persalinan, tubuh ibu mengalami peningkatan lipolisis, yaitu proses penguraian lemak menjadi asam lemak atau gliserol. Asam lemak ini kemudian digunakan sebagai sumber energi. Peningkatan sintesis lemak. Selama masa menyusui, tubuh ibu mengalami peningkatan sintesis lemak, yaitu proses pembentukan lemak dari asam lemak dan gliserol. Lemak ini kemudian digunakan untuk produksi ASI. 3. Perubahan profil lipid. Selama masa menyusui, profil lipid darah ibu mengalami perubahan, yaitu peningkatan kadar trigliserida dan penurunan kadar HDL. 4. Peningkatan kebutuhan energi. Selama masa menyusui, tubuh ibu memerlukan energi yang lebih banyak untuk memproduksi ASI. Kebutuhan energi ini dipenuhi dengan meningkatkan konsumsi makan dan menguraikan lemak sebagai sumber energi. 5. Perubahan hormon. Hormon prolaktin dan oksitosin memainkan peran penting dalam mengatur metabolisme lemak selama masa menyusui. Prolaktin meningkatkan sintesis lemak, sedangkan oksitosin meningkatkan lipolisis. Tadi itu adalah beberapa perubahan metabolisme lemak pada ibu hamil. Ramai tak tahu, ini penyebab ramai wanita jadi gemuk lepas bersalin. Apa ya kira-kira? Yang pertama adalah perubahan hormon. Masa mengandung hormon estrogen dan progesteron menjadi tinggi, dan setelah bersalin hormon itu akan jatuh mendadak. Terus yang kedua ada hormon kortisol. Pula meningkatkan sebab tak cukup tidur dan stres jaga baby. Gabungan ini membuat metabolisme jadi perlahan dan badan simpan lebih banyak lemak, dan terutamanya di perut dan paha. Kedua adalah tubuh simpan tenaga untuk penyusuan. Kalau ibu menyusui, badan akan berjaga-jaga untuk pastikan cukup tenaga hasilkan susu. Jadi secara semula badan susah nak lepaskan lemak simpanan. Bila pengambilan kalori lebih banyak dari tenaga yang digunakan, berat kekal ataupun bertambah. Yang ketiga, kurang tidur atau stres kronik. Ibu baru jarang cukup tidur sampai hormon ghrelin atau lapar meningkat dan leptin kenyang menurun. Badan jadi mudah lapar, craving makan manis atau berlemak, dan metabolisme makin perlahan. 4. Pemakanan masa pantang dan selepas itu. Ibu ramai makan nasi putih, ikan bilis goreng, sup kosong, dan kurang protein, serat, dan sayur. Bila dah kelar pantang, terus craving macam-macam, seperti makan tak terkawal sebab dah lama ditahan. Ini buat kalori harian jadi berlebihan. Fokus utama lepas bersalin baby dulu, jadi ibu kurang masa nak bersenam. Terus tambah pula ketelitian. Tak ada bantuan sampai kurang bergerak, kalori tidak akan terbakar. Otot perut longgar, rahim ambil masa untuk mengecut, dan tisu lemak bertambah masa mengandung. Jadi walaupun berat turun, badan masih nampak berisi.
Baik, sekian dari kami kelompok 3. Kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.